Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran kita, yakni pembelajaran tematik tema 2 subtema 4 bermain di tempat wisata. Yakni pembelajaran 1. Nah, ini gambarnya ya. Beni bersama teman-temannya sudah sampai di pantai. Ini gambarnya. Nah, tapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, marilah kita awali dengan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilman wa alhiqna bis sholihin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Terima kasih kepada anak-anakku, pada siswa-siswi rahimakumullah. Semoga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam penyakit, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita belajar bersama. Nah, ini adalah subtema 4 ya, pembelajaran 1. Beni bersama teman-temannya sudah sampai di pantai. Bu guru bersama siswa bercengkrama. Nah, ini ada gambarnya, Beni dan teman-temannya pergi ke pantai. Dimana kita ini akan membaca teks percakapan ya. Di sini kita akan membaca teks percakapan Bu guru dan para siswa, yaitu Beni dan teman-temannya. Mari kita baca. Anak-anak, kita sekarang sudah di lingkungan pantai. Bagaimana perasaan kalian? Tanya Bu guru. Kami sangat senang, Bu, jawab Beni. Sekarang silakan bermain dulu, tetapi tidak boleh jauh-jauh. Paham anak-anak? Paham, Bu. Mereka, para siswa menjawab ya. Paham, Bu. Bu, saya ingin bermain layang-layang, kata Beni. Boleh, Beni, jawab Bu guru. Kalau kami ingin menulis-nulis di pasir, Bu, kata Lani. Silakan, tetapi ingat, jangan terlalu dekat dengan tepi pantai ya. Baik, Bu, kata para siswa. Sebelum bermain, Ibu mau bertanya, benda apa saja yang ada di pantai? Kapal, pancingan, keranjang ikan, jaring, pelampung, dan sampan, Bu, jawab Dayu. Pasir, batu, air, dan kerang, Bu, jawab Mei juga. Nah, kemudian balon dan layang-layang, Bu, jawab Udin. Pintar anak-anak Ibu semua. Beri tepuk tangan untuk kita semua, kata Ibu guru. Nah, di sini Beni beserta teman-temannya, teman-teman satu kelasnya bermain di pantai. Mari kita lanjutkan. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks percakapan. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana perasaan siswa ketika sampai di pantai? Nah, bagaimana perasaannya? Ya, mereka merasa senang. Nah, kemudian pertanyaan kedua, siapa yang ingin bermain layang-layang? Nah, siapa tadi yang ingin bermain layang-layang? Beni yang ingin bermain layang-layang. Kemudian apa yang ingin dilakukan Lani? Lani ingin menulis-nulis di pasir pantai. Pertanyaan keempat, apa yang ditanyakan Bu guru kepada siswa? Apa ya tadi? Benda apa saja yang ada di pantai? Nah, itu pertanyaan Bu guru kepada siswa. Apa saja benda yang ada di pantai? Ya, benda yang ada di pantai itu tadi ya, sepertinya balon,
Kemudian apalagi itu yang disebutkan di dalam percakapan, kapal, pancingan keranjang, apalagi pasir, batu, air, kerang. Nah, itu benda diantaranya benda-benda yang ada di pantai. Nah, itu ya tadi pertanyaan sesuai percakapan Beni, Bu Guru, dan teman-temannya. Nah, di sini ya, apa saja tanda baca yang digunakan dalam teks yang kamu baca? Nah, yang kita baca itu tadi ada tanda tanya ya. Ada tanda baca yaitu seperti tanda tanya. Ini namanya tanda tanya. Nah, tanda seperti ini ya, ini namanya tanda tanya. Nah, kalau kita menanyakan sesuatu, mesti di akhirnya menggunakan tanda tanya seperti ini. Dan juga ada tanda titik di akhirnya ya. Nah, tanda titik yang seperti ini. Nah, ini ada tanda titik di akhir kalimat itu ada tanda titik. Ya, tanda titik itu juga untuk mengakhiri kalimat berita. Nah, itu gunanya tanda titik. Nah, kita lanjut. Nah, bersama teman-temanku bernyanyi yang berjudul Layang-Layang. Ya, kalian silakan bernyanyi di rumahnya atau sama siapa ya, apa sama mamanya, sama bapaknya, sama kakaknya atau sama tantenya ya, bisa menyanyikan lagu berikut ini, yaitu lagu Layang-Layang. Pencipta NN. Ya, ini diciptakan oleh NN. Nah, kayaknya ini kalian sering mendengarnya ya, lagu ini. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Bermain, berlari, bermain layang-layang. Berlari ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Nah, ini seperti itu ya, lagu Layang-Layang. Nah, sesuai dengan gambar itu tadi ya, Beni dan teman-temannya bermain layang-layang. Nah, ini ada percakapan Siti dan Beni ya. Aku pernah membaca tentang membagi dengan bilangan 1. Bagaimana hasilnya? Nah, tanya Beni, bagaimana kalau kita coba? Kata Siti. Wah, ide yang bagus. Nah, kita kan sedang menghitung layang-layang. Di tanganku sudah ada 6 layang-layang. Kalau aku bagikan 6 layang-layang kepada Beni, berapa banyak layang-layang yang Beni terima? Langsung kita buktikan ya. 6 layang-layang dibagi 1, yaitu Beni ya, 1 orang. 6 dibagi 1 sama dengan 6. Maka layang-layang itu 6 layang-layang itu dibagi kepada Beni seorang, maka Beni mendapat 6. Itu maksudnya ini ya, 6 dibagi 1 sama dengan 6. Kalau begitu, suatu bilangan jika dibagi 1 hasilnya bilangan itu sendiri ya. Nah, itu kata Beni. Jadi kita dapat simpulkan ya bahwa angka berapapun kalau kita bagi dengan angka 1 hasilnya bilangan atau angka itu sendiri. Nah, itu ya. Nah, seperti contoh. Nah, ini ada contoh. Kakek Beni memiliki 5 layang-layang. Layang-layang itu akan diberikan kepada Beni. Berapa banyak layang-layang yang diperoleh Beni? Nah, itu tadi ya. Kakek Beni mempunyai layang-layang ada 7. Nah, 7 dibagi 1 yaitu Beni. Nah, jadi sama dengan 7. Nah, itu seperti itu ya. Jadi banyak layang-layang yang diperoleh Beni adalah 7. Nah, ini contohnya. Kalian bisa latihan-latihan di sini. Ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini ada percakapan antara Beni dan Siti lagi ya. Mari kita lanjutkan. Ada satu lagi yang aku temukan, kata Siti. Wah, hebat. Apakah itu? Tanya Beni. Nah, begini. Tadi Beni punya 6 layang-layang.
6 layang-layang itu dibagikan ke 6 orang, yaitu aku, Mei, Dayu, Lani, Udin, dan Edo. Berapa layang-layang yang kami dapatkan masing-masing? Apa? Jawab Beni, 6 dibagi 6 sama dengan 1. Masing-masing mendapatkan 1 layang-layang. Itu jawab Beni. Benar sekali, kata Siti. Artinya, jika bilangan dibagi bilangan itu sendiri, hasilnya 1. Nah, seperti itu tadi. 6 dibagi 6 sama dengan 1. Wah, Siti hebat ya, kata Beni ya. Mari kita lanjut lagi. Nah, ini ada contoh lagi. Tante Beni membeli 7 gulung benang. Sampai di rumah benang tersebut dibagikan kepada 7 keponakannya. Berapa gulung benang yang diperoleh masing-masing keponakannya? Nah, itu seperti itu tadi ya. 7 dibagi 7 sama dengan 1. Jadi, keponakan berapa gulung benang yang diperoleh masing-masing keponakan. Jadi benang yang diperoleh masing-masing keponakannya ada 1 gulung. Nah, seperti itu ya. Kalau 7 dibagi 7 sama dengan 1 ya. Itu. Mari kita lanjutkan lagi. 178 ya. Nah, ini lagi, mari kita lanjut percakapan Beni dan teman-temannya. Ada 32 bingkai layang-layang yang akan dibagikan kepada orang. Setiap orang mendapatkan bingkai sama banyak. Berapa banyak bingkai pada setiap orang? Nah, ini ya. Pertanyaan Lani dengan Udin. Kalau ini ya, Lani dengan Udin. Mari kita lihat ya. Tadinya ada 33 bingkai. Ya. Ada 33 bingkai layang-layang yang akan dibagikan kepada 4 orang. Setiap orang mendapatkan bingkai sama banyak. Berapa banyak bingkai pada setiap orang? Ya, jadi di sini kita akan melakukan pengurangan berulang-ulang. Ya, caranya 32 dikurangi 4 sampai habis, sampai 0. Ya. 32 dikurangi 4 berulang-ulang sampai hasilnya 0. Nah, di sini berapa kali pengurangan? Itulah hasilnya kalau 32 dibagi 4 ya. Berapa kali pengurangan? 32 dikurangi 4, sisanya sama dengan 28. 28 dikurangi 4, sisanya 20 ya. 28 dikurangi 4 sisanya 24. 24 dikurangi 4 sisanya 20. 20 dikurangi 4 lagi ya, sisanya 26. 26 dikurangi 4. Nah, begitu seterusnya sampai berapa kali pengurangan ya? Sampai 8 kali pengurangan. Ya, sampai 8 kali pengurangan. Jadi, kita dapat simpulkan di sini 32 dibagi 4 hasilnya adalah 8. Bisa juga kita kebalikannya, 8 dikali 4 sama dengan 32. Seperti yang kemarin ya. Pembagian kebalikan dari perkalian. Seperti itu. Ini contoh-contohnya. Nah, kalian bisa latihan di sini. Ya, 18 dibagi 3 hasilnya berapa? Kita bisa dengan mencari caranya dengan pengurangan berulang-ulang. 18 dikurangi 3 sampai berapa kali sehingga hasilnya 0 ya. Bisa juga kita cari dengan perkalian sampai hasilnya 8. 3 kali berapa sehingga menghasilkan 18. Nah, bisa juga seperti itu ya. Mari kita lanjutkan. Siswa kelas 2 di Sekolah Nusantara terdiri dari 3 kelas. Mereka pergi berlibur ke pantai. Jumlah yang pergi sebanyak 63 siswa. Berapa jumlah siswa pada masing-masing kelas? Nah, ini juga kalian bisa latihan. Nah, seperti yang di atas itu tadi. Nah, caranya yaitu ya 63 dikurangi 3 berapa kali sehingga menghasilkan 0.
Nah, kalau dalam pembagian 63 dibagi 3 hasilnya berapa? Nah, seperti itu ya. Sama juga yang dengan di atas yang itu tadi. Nah, kita lanjutkan percakapan mereka lagi ini ya. Di kakimu ada kerang kecil. Bukankah kita ada tugas membuat karya hiasan dengan bahan alami? Bagaimana kalau kita ambil kerang itu membuat figura? Nah, wah, ide yang bagus, Benny. Ini kata temannya ya. Kemudian, aku lupa ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alami. Apa kamu masih ingat, Benny? Masih, di antaranya menggunakan bahan kering. Bahan terdapat di alam bebas. Karya hiasan didominasi dengan bahan alam. Berarti bahan yang kita butuhkan untuk karya figura nanti adalah kerang ya. Nah, kemudian apa saja alatnya? Alat yang bisa kita gunakan adalah lem untuk menempelkannya dan kertas karton sebagai tempat menempelkannya. Namun, bisa juga ditambahkan dengan bahan lain seperti daun kering, biji tumbuhan yang berwarna, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contohnya ya, bendanya seperti ini. Nah, hiasan dari kerang. Nah, ini kerangnya di pinggir-pinggir untuk membuat figura foto ya, bingkai foto. Nah, nih kalian bisa latihan-latihan di rumah untuk membuat bingkai, bisa juga dari sedotan, bisa juga dari apa ya, daun-daun kering, bisa atau biji-bijian untuk membuat figura foto. Nah, untuk hari ini mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan kalian bisa memahaminya. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.